Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 1473201119014 dari program studi psikologi semester 6. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah literasi digital. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang literasi digital, pentingnya mahasiswa memahami literasi digital, pengamatan literasi digital yang ada pada lingkungan sekitar. Yuk kita simak bersama-sama. Saya akan memaparkan satu persatu. Nah, yang pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang apa itu literasi digital? Jadi secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Digital berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Digital atau juga lebih sering dikenal dengan istilah digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik serta elektronik analog itu ke teknologi digital. Digitalisasi tersebut sudah terjadi dari mulai tahun 1980 serta masih berlanjut sampai pada saat ini. Jadi literasi digital menurut UNESCO 2011 adalah kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Nah, sini ada pentingnya literasi digital. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, apa pentingnya kita sebagai mahasiswa memahami literasi digital? Penggunaan media digital di masa sekarang sangat mudah dirasakan pada semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa menjadi komponen penting yang harus memiliki kemampuan untuk mengolah setiap informasi yang mereka dapatkan. Dilatar belakangi oleh kegiatan-kegiatan yang padat dan menggunakan teknologi digital, membuat mahasiswa dituntut agar memiliki kemampuan literasi digital. Perkembangan zaman juga menjadi tuntutan tersendiri supaya literasi digital dapat terpenuhi, karena mereka yang tidak bisa menguasai pemanfaatan teknologi akan dianggap ketinggalan zaman. Tentunya mahasiswa harus sadar akan hal ini
dapat dilihat sebagian mahasiswa sudah mengenal akrab dengan teknologi. Hal ini bisa dilihat pada banyaknya pengguna perangkat berbasis teknologi di semua kalangan mahasiswa. Perangkat berbasis teknologi yang umum digunakan mahasiswa antara lain smartphone dan laptop, tetapi dalam pemanfaatan peralatan teknologi ini mahasiswa masih kurang. Mereka lebih banyak menggunakannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti menonton film, berselancar di media sosial, bermain game, dan lainnya. Namun perlu diingat bahwa kemampuan dalam menggunakan perangkat digital akan lebih bermanfaat untuk hal yang positif lainnya, antara lain membaca jurnal, mencari materi, pembelajaran di internet, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hasil pengamatan yang saya amati mengenai literasi digital di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan keluarga. Penerapan literasi digital di lingkungan keluarga diantaranya: yang pertama, membuat dokumentasi keluarga seperti foto dan video. Banyak keluarga yang memanfaatkan literasi digital dengan mengambil foto dan membuat video sehingga untuk diupload ke dalam media sosial dan diberi tambahan suatu kata-kata sesuai apa yang dibuat atau sesuai foto dan video yang diambil. Yang kedua, menjelajahi atau browsing informasi di internet bersama anggota keluarga. Teknologi memudahkan seluruh penduduk yang ada di dunia untuk lebih mudah mengakses informasi seperti kejadian-kejadian yang terjadi di mana, sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui informasi kejadian tersebut melalui internet. Yang ketiga, menonton film di internet. Kebanyakan setiap keluarga yang saya lihat dalam menggunakan literasi digital untuk memudahkan menonton film, karena menurut mereka literasi digital jangkauannya sangat banyak dan juga banyak terbitan film, sehingga film yang diinginkan dapat mudah dicari. Yang keempat, memasak dengan menggunakan tutorial resep dari internet. Dengan literasi digital, keluarga dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang menyajikan resep-resep makanan dengan cepat. Yang kelima, belajar skill baru di rumah. Perkembangan teknologi informasi secara pesat menurut kita untuk memiliki kemampuan dasar berkaitan dengan konsep digital itu sendiri. Kemampuan mencari sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting di tengah percepatan teknologi digital saat ini. Dalam konteks literasi digital, setiap orang memerlukan kemampuan untuk bisa mengakses, menganalisis, menciptakan, melakukan refleksi, dan bertindak menggunakan beraneka ragam perangkat digital, berbagai bentuk ekspresi, dan strategi dalam komunikasi. Saran dan harapan literasi digital kedepannya lebih terjalin komunikasi antara keluarga dan keluarga lain melalui literasi digital. Pemenuhan akses literasi internet merata. Dengan menyediakan akses internet, maka literasi digital akan semakin mudah. Literasi digital dapat menuangkan ide-ide, kreativitas, serta keahlian yang dimiliki. Dengan adanya literasi digital dapat menumbuhkan rasa cinta membaca karena walaupun dengan cara modern. Sekian
Sekian pemaparan materi literasi digital. Mohon maaf apabila dalam pemaparan masih terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.